Sobat Sapa Warga Surabaya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat datang di podcast Sapa Warga Kota Surabaya. Selain dikenal dengan kota pahlawan, Surabaya juga memiliki banyak sekali tempat wisata, salah satunya di wilayah Kecamatan Asmrowo. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Kelurahan Tambak Sari Oso dan Kim Gemuruh Kecamatan Asmrowo. Perlu diketahui, di wilayah Kecamatan Asmrowo terkenal dengan Kampung Pelangi Sontoh Laut. Nah, langsung saja kita sapa ya narasumber kita dari Kelurahan Tambak Sari Oso dan salah satu tim publikasi Pok Darwis Sontoh Laut dari Kim Gemuruh Kecamatan Asmrowo. Halo Ibu, boleh disapa dulu dong para pendengar Sobat Sapa Warga. Salam, saya Sonya, Lurah Tambak Sari Oso, Kecamatan Asmrowo. Nah, baik, di sini saya mau menanyakan beberapa hal mengenai seputar bagaimana cara publikasi wisata Sontoh Laut. Yang pertama nih, saya mau menanyakan ke Ibu Sonya terlebih dahulu. Apa wisata unggulan di Kecamatan Asmrowo? Jadi kita ini punya satu wisata unggulan di Kecamatan Asmrowo yang saat ini mulai ngehits ya, beberapa kali sempat viral di medsos khususnya di Instagram, yaitu wisata Sontoh Laut. Nah, wisata Sontoh Laut ini sebetulnya ada dua lokasi yang memang dia saling berdekatan ya. Jadi yang pertama gazebo Sontoh Laut, jadi kita ada anjungan gazebo besar di tengah laut, yang di sekelilingnya itu panoramanya adalah mangrove dan juga surganya burung kalau saya bilang. Jadi kalau sore hari di sana itu indah sekali gitu. Kita bisa melihat sunset ya, matahari terbenam sambil menikmati indahnya panorama mangrove. Kemudian burung-burung ini banyak kembali ke mangrove ya yang jadi sarangnya dia. Nah, kemudian yang kedua adalah Kampung Pelangi Sontoh Laut. Jadi di Kampung Pelangi ini, kalau tadi di gazebo Anjungan Sontoh Laut itu ada satu gazebo besar. Nah, kalau di Kampung Pelangi ini dia ada 5 gazebo kecil. Gazebo kecil, kemudian selain di situ kita bisa menikmati panorama alam, kita juga bisa sambil berwisata edukasi. Karena di situ ada hidroponik, kemudian ada lele, kemudian ada tambak garam gitu, ada tambak bandeng. Nah, di situ kita juga bisa sambil belajar nih gimana sih cara bertanam hidroponik, gimana cara beternak untuk ikan ya, lele maupun bandeng seperti itu. Jadi sangat-sangat menarik. Kayaknya harus ke sana deh kapan-kapan. Kalau cuman diceritain gitu cuman bayangin aja, harus langsung datang on the spot. Itu kalau wisata 1, wisata 2 itu satu alternatif atau? Iya, jadi ini lokasinya itu berdekatan. Jadi sebetulnya menjadi kesatuan yang terintegrasi, yaitu wisata Sontoh Laut ya Yuklil ya. Wisata Sontoh Laut, siap. Oke, untuk berikutnya saya mau menanyakan ke Yuklil. Bagaimana sih cara publikasinya Kim untuk wisata Sontoh Laut ini? Begini, untuk Kim selain kita mempromosikannya tutur tinular dari mulut ke mulut, kita juga melalui media online. Ada blog, ada IG, ada TikTok, ada Facebook gitu. Dan masih banyak lagi untuk promosi wisata Sontoh Laut. Menambahi dari apa yang dijelaskan Bu Lurah tadi, yang saat ini gazebo di kapsul Kampung Warna-Warni itu, awalnya itu gini, ada sebagian wisata itu yang takut, kepingin ke gazebo tengah tapi takut naik perahu ya? Takut naik perahu. Nah, di situ ada peluang, akhirnya disambut gitu. Kita bikin yang di pinggir yang untuk ke gazebo itu tidak perlu naik perahu. Jadi Itu ada sih. Gitu ya, jadi akses jalan lewat kampung ya, Greges Nggih. Gang Buyuk namanya. Cukup jalan saja, Cukup kita jalan. bisa nyampe ke gazebo. Jadi wisatawan bisa langsung ke gazebo tersebut. Ya, ke gazebo tersebut bisa untuk jalan kaki, tapi kalau kepingin ke gazebo yang di tengah laut, lewat gazebo di pinggir tadi bisa naik perahu.
ke gazebo tengah laut itu. Gitu. Media apa saja sih Bu yang digunakan Kim untuk publikasi wisata Sonto Laut? Oke, yang lebih ini sih lebih unggul atau yang biasa digunakan Kim untuk publikasi? Kalau saat ini kita rame TikTok ya Mbak. TikTok ya. TikTok itu saat ini. Tapi untuk Kim Gemuruh sendiri belum punya sih untuk secara khusus TikTok Kim Gemuruh belum ada. Tetapi lewat pribadi masing-masing kawan-kawan yang tergabung dalam ini Pok Darwis Sonto Laut gitu. Jadi masing-masing itu memiliki TikTok pribadi. Mungkin bisa video bisa di situ ya Bu ya, disebarin ke TikTok gitu tadi. Oke, siap. Lewat status, Oh iya, lewat ya Bu. Oke, saya mau menanyakan kembali ke Ibu Sonia. Selain wisata Sonto Laut, apakah ada UMKM dan SBK di wilayah Kecamatan Asemrowo? Nah, ini nih yang unik ya, yang unik dari Kecamatan Asemrowo. Jadi kami ini di Kecamatan Asemrowo, jadi khusus untuk pemberdayaan UMKM, kita ini ada yang namanya program doa, Dodolan Asik Asemrowo. Wah, Gimana? Jadi gini, cukup menarik banget. Kalau di kelurahan lain atau di kecamatan lain ya, itu kan kebanyakan mungkin ada swalayan, ada hotel seperti itu ya. Nah kalau di lokasi kami ini kebanyakan pergudangan industri ya. Jadi kita berusaha dengan program doa ini kita menjalin kemitraan dengan beberapa perusahaan untuk bisa memasarkan produk UMKM kita di situ gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang udah kita gandeng gitu, dan ini yang sudah berjalan salah satunya adalah PT Susanti Megah di daerah Dupa ya, Dupa, Susanti Megah ya. Dupa. Kebetulan soft launchingnya itu kita dihadiri oleh Ibu Wali Kota, Bu Rini Eri Cahyadi gitu. itu kapan ya? Itu bulan November atau Oktober kalau nggak salah, saya agak lupa sih. Jadi di situ seluruh UMKM di Kecamatan Asemrowo. Jadi Kecamatan Asemrowo ini kan kita ada 3 kelurahan nih. Ada Kelurahan Genting Kaliana, Kelurahan Tambak Saryoso, kemudian Kelurahan Asemrowo. Nah ini kita gilir. Jadi kita gilir untuk masing-masing UMKM dari masing-masing kelurahan ini bergiliran, bergantian di sana. Jadi udah disediakan stand. Nah harapan kita ke depannya nanti kita bisa menambah lagi jumlah mitra selain di PT Susanti Megah gitu. Jadi ada beberapa kegiatan usaha pergudangan industri yang udah kita jajakin. Gitu. Ya, jadi ya memang ini deh Pak Camat Asemrowo ini Memang asik. Ya, asik memang. Itu pastinya nggak berhenti memang gitu. Kebetulan sekali ya benar ya. Iya. Ya baik. Untuk berikutnya kembali saya mau menanyakan ke Yuklil lagi. Apa sih kendala Kim dalam publikasi wisata Sonto Laut? Kendala Kim dalam publikasi wisata Sonto Laut salah satunya yaitu banyak teman-teman kita, terutama pelaku UMKM kita itu yang masih ini gaptek, belum menguasai teknologi medsos, apalagi itu yang membuat kendala. Tetapi tidak ini Mbak, kita itu saling bekerja sama. Yang enggak mengerti, yang enggak tahu medsos sama sekali itu kita bantu. Gitu, kita bantu. Gitu, saling membantu untuk mempromosikan UKM-nya, wisatanya itu saling membantu seperti itu Mbak. Yang enggak mengerti, tetapi banyak anak-anak muda sekarang ini yang sudah mahir-mahir sekali dalam menguasai ilmu teknologi ini Mbak. Gitu. Iya, siap-siap. Oke, untuk yang terakhir mungkin harapan dari Ibu Lura maupun Yuklil yang dari Kim untuk kedepannya. Saya dulu? Iya, monggo. Harapan dari saya Kim Gemuruh yaitu tumbuh wisata-wisata di setiap RW ataupun RT. Jadi tidak hanya mungkin untuk saat ini Sonto Laut. Ke depan saya berharap itu setiap kelurahan ataupun RW punya kampung unggulan seperti itu Mbak ke depannya. Siap-siap. Dari Ibu. Mungkin sebelum saya ngomong harapan, impian gitu ya, saya ingin memperkenalkan dulu. Jadi
kita ini ada Instagram. Jadi Instagram kita wisata Sonto Laut. Wisata Sonto Laut. Untuk yang gazebo Anjungan Sonto Laut tadi. Kemudian kalau untuk yang Kampung Pelangi, kita ada Instagramnya kampungwarna-warni.greges. Jadi monggo kalau mungkin bisa browsing dulu lah sebelum ke sana. Jadi bisa punya gambaran nih. Ya. Ke sana pengennya ngapain aja, ngadain kegiatan apa gitu ya. Kalau harapan saya, jadi begini, terakhir kemarin itu kan dari Bapak Wali Kota itu kan mengadakan lomba Grand Design untuk wisata Sonto Laut ini. Jadi wisata Sonto Laut dan juga Kampung Pelangi ini dia menjadi satu kesatuan wisata yang terintegrasi, yaitu Sonto Laut. Nah, harapan saya sebagai Lurah Tambak Saryoso, kalau saat ini pengelolaan wisata Sonto Laut ini kan masih swadaya warga ya, masih swadaya warga melalui Pokdarwis ya, Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Nah, harapannya rencana pemerintah kota untuk mengembangkan wisata Sonto Laut ini bisa segera terrealisasi gitu. Jadi istilahnya kedepannya bisa jauh lebih menarik, lebih maju, dan juga sarana prasarananya akan lebih lengkap ya, sehingga akan menjadi salah satu unggulan gitu untuk objek wisata yang tidak hanya dikenal di Surabaya, tapi kalau bisa nasional bahkan internasional lah gitu ya. Kalau selama ini mungkin kita punyanya yang udah dikenal baru Kenjeran, kemudian mall. Nah, kita punya satu lagi nih alternatif gitu untuk wisata pantai. Harapan saya seperti itu. Dan jangan lupa Mbak, kita punya wisata kuliner unggulan. Makanan khas Greges. Oh iya. Cicipi pasti nagih kalau sudah ke Sonto Laut, pesen masakan khas Greges, pasti nanti ingin kembali lagi. Boleh tahu itu makanan apa, Bu? Ada botok lorju, kari kepiting, dan banyak lagi bandeng asap. Cemilannya kerupuk payus ya. Kerupuk payus, baru dengar kan? Andalan kita itu, Mbak. Ada di tempat kita loh. Adanya cuma di Asem Rowo Asem Rowo. Mungkin ini salah satu menjadi referensi buat masyarakat sekitar maupun Kota Surabaya ataupun kota-kota lainnya yang ingin berkunjung nantinya ke wisata Sonto Laut. Oke, jadi itu tadi beberapa penjelasan dari Lurah Tambak Saryoso dan Yuknil selaku Kim Gemuruh Kecamatan Asem Rowo. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk datang dan berbincang-bincang bersama kami. Oh ya, jangan lupa selalu untuk menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga membatasi mobilitas ya, Rek. Selain itu, jangan lupa vaksin untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga. Terus pantengin sosial media kita di Instagram, YouTube, dan Spotify di @sapawargasurabaya agar kalian gak ketinggalan info terkini mengenai kota Surabaya. Terima kasih telah mendengarkan podcast Sapa Warga Surabaya. Nantikan episode-episode podcast berikutnya hanya di podcast Sapa Warga Surabaya.